Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami bertiga akan menjelaskan tentang simple linear regression di aplikasi R. Saya Abdullah Aziz Asadi dan rekan saya Nur Muhammad Adilan. dan rekan saya Putri Abifanada. Baik, mari kita simak video yang kami berikan. Selamat menyaksikan. Seperti halnya korelasi, regresi dapat memberi kita informasi tentang kekuatan dan tanda hubungan antara variabel prediktor dan variabel hasil. Regresi memperluas korelasi dasar dengan memberikan informasi tambahan tentang sifat hubungan linear, sehingga kita dapat memprediksi perubahan dalam variabel kriteria yaitu hasil berdasarkan perubahan dalam variabel prediktor. Lebih khusus lagi, regresi memberi kita persamaan dasar untuk memprediksi skor pada variabel hasil berdasarkan pada satu atau lebih skor variabel prediktor. Persamaan regresi mencakup informasi tentang titik potong Y dan estimasi koefisien regresi yaitu bobot kemiringan yang terkait dengan masing-masing prediktor dalam model. Ada beberapa jenis model regresi dalam bab ini. Kita akan meninjau regresi linear sederhana dan bagaimana kita dapat menerapkan persamaan terkait untuk memprediksi skor pada kriteria tersebut. Model regresi linear sederhana memiliki satu variabel prediktor yaitu independen dan satu variabel hasil yaitu dependen. Nah, dalam tutorial ini kita akan mempelajari cara memperkirakan model regresi linear sederhana kuadrat terkecil biasa atau OLS, di mana OLS ini mengacu pada proses memperkirakan komponen yang tidak diketahui yaitu parameter, dan model regresi dengan mencoba meminimalkan jumlah kuadrat sisa jumlah kuadrat, yaitu yang merupakan hasil proses di mana ada selisih di antara nilai variabel hasil observasi dan nilai variabel hasil prediksi dihitung, dikuadratkan lalu dijumlahkan untuk mengidentifikasi model dengan jumlah kesalahan yang paling sedikit atau sisa. Nah, disinilah garis yang paling sesuai berperan, karena garis yang paling sesuai mewakili model regresi atau persamaan yang mana kesalahannya atau sisanya tadi itu variabel hasil yang diprediksi dan yang diamati dan diminimalkan. Dengan kata lain, tujuannya adalah menemukan model linear yang sesuai dengan data yang ada. Jadi bisa disimpulkan, regresi merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Jika kita memiliki dua buah variabel atau lebih, maka dapat dipelajari bagaimana variabel-variabel itu berhubungan atau dapat diramalkan. Yang pertama, analisis regresi berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih. Selain itu, analisis regresi berguna untuk mendapatkan pengaruh antara variabel prediktor terhadap variabel kriteriumnya atau meramalkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel kriterium. Yang kedua, analisis regresi mempelajari hubungan yang diperoleh dinyatakan dalam persamaan matematika yang menyatakan hubungan fungsional serta variabel-variabel. Hubungan fungsional antara satu variabel prediktor dengan satu variabel kriterium disebut analisis regresi sederhana atau tunggal. Sedangkan hubungan fungsional yang lebih dari satu variabel disebut analisis regresi ganda. Yang ketiga, istilah regresi atau ramalan atau tafsiran pertama kali dikenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1877 sehubungan dengan penelitiannya terhadap tinggi manusia, yaitu antara tinggi anak dan tinggi orang tuanya. Pada penelitiannya, Galton mendapatkan bahwa tinggi anak dari orang tua yang tinggi cenderung meningkat atau menurun dari berat rata-rata populasi. Garis yang menunjukkan hubungan tersebut disebut garis regresi. Kemudian, analisis regresi lebih akurat dalam melakukan analisis korelasi
Karena pada analisis itu, kesulitan dalam menunjukkan swap atau tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan. Dengan demikian, maka melalui analisis regresi, peramalan nilai variabel terkait pada nilai variabel bebas lebih akurat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Adlan mau menjelaskan bagaimana simple linear regresi pada aplikasi R. Yang pertama, untuk membaca data kita harus menginstal paket data yang telah diberikan oleh Bapak dosen, lalu run, terus library, pilih, kita ketik library, read R, dan run. Selanjutnya set WJ, ini adalah tempat di mana data untuk menghitung linear regresi. Set WJ, jika letak datanya di C, user, Asus, ada dokumen, R data, multivariat, dan data. Kita langsung ketik run. Nah, perlu diketahui bahwa user data ini bisa ditaruh di mana saja di dalam laptop kalian. Selanjutnya, untuk membuka data, kita ketik selection strip RGSP selection exercise, artinya data penelitian yang akan dihitung. Terus ketik run. Di sini akan terlihat data yang akan dihitung ditampilkan di sini, di mana ada 300 subjek dan dengan 6 variabel. Selanjutnya row selection untuk melihat jumlah data. Run. Di sini terlihat jumlah datanya atau subjek dari penelitiannya adalah 300 orang dengan lalu names untuk melihat variabelnya. Di sini variabel yang dihitung yaitu ID, yaitu nama, SGT, emotional intelligence, proactivity, performa, dan turnover. Selanjutnya kita langsung ke simple linear regresi statistik asumsi. Yang pertama kita yaitu menghitung bivariate normal distribution, LA, dan non bivariate object. LA itu linear association. Langsung kita mulai install packs, -r, run, library -r, run. Lagi karena ini tadi belum aktif, -r, run. Kalau sudah biru gini artinya sudah aktif. Baru kemudian selanjutnya lihat scatter plot. Maaf sebelumnya, ini ya, scatter plot, SGT, performance, data selection, ellipse, and true. Run. Di sini terlihat data yang ditampilkan pada plot. Kita bisa mengzoom di sini. Data-data yang berdekatan atau titik-titik yang berdekatan di sini nanti akan terlihat di tutorial selanjutnya. Terus selanjutnya regression from -r, yaitu menghitung regresi, performa, SGT, dan data seleksi yang telah kita teliti tadi. Terus ketik run.
Di sini ada 3 plot yang diberikan. Kurva yang berdekatan, artinya garis yang berdekatan dengan satunya, dengan titik ini, dengan 0, artinya distribusi yang diberikan itu adalah normal. Adapun kalau yang tidak berdekatan, artinya distribusi yang dilakukan atau yang diberikan itu tidak normal. Oke, selanjutnya kita akan meneruskan video yang telah ada sebelumnya. Setelah kita melakukan regression from last R, maka kita akan mencari asumsi bahwa distribusi itu normal atau tidak. Jadi residu atau kesalahan distribusi yang terjadi itu normal atau tidak, maka kita harus melakukan analisa-analisa terlebih dahulu berdasarkan distribusi yang diplotkan atau yang ada. Kemudian kita juga harus mencari distribusi of residual plotnya. Jadi kita harus menunjukkan di sini teman-teman, di bagian plot ini, bahwasanya kita bisa mengekspornya ke dalam bentuk image, PDF atau report. Nah, selanjutnya di sini kita melihat bahwa nilai-nilai pada grafik ini adalah nilai-nilai model regresi yang memprediksi hasil dari variabel. Nah, nilai ini adalah nilai yang cocok dan nilainya merupakan nilai dengan garis yang ada di sepanjang garis regresi yang ada dan yang paling sesuai dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian pengujian ini adalah asumsi bahwa apakah terdapat kesalahan atau rata-rata daripada setiap prediktor yang menyimpulkan bahwa nilai-nilai yang ada di sini itu adalah 0, sehingga menjadikan apakah garis-garis di sini idealnya menginginkan yang sempurna. Sedangkan garis-garis yang cuma ini sebenarnya itu adalah menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dari rata-rata atau skor 0 dari variabel prediktor. Kemudian kita selanjutnya adalah meet assumption in zero is level. Nah, ini memprediksikan nilai-nilai dengan asumsi dapat kita bantu menggunakan fungsi khusus atau plot khusus yang ada. Dan mari kita tambahkan bahwa plot residu versus weighted values plot. Nah, sekarang asumsinya yang kita dapat bantu menggunakan plot ini adalah bahwa varian dari residu yang sama di berbagai level di sini yang ada variabel prediktornya, dan maksudnya adalah kita tidak ingin melihat bahwa varian atau penyebaran dari titik-titik ini jauh lebih besar daripada yang ada di sebelah sini ataupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa kita mungkin telah melakukan kesalahan dalam asumsi tersebut, apakah varian dari residunya tidak bagus dan cukup rata, sehingga ini yang kita sebut dengan homo asumsi variance atau homo scale-dispersivitas variance. Oke, untuk selanjutnya kita akan meet assumption of homostaticity of variance. Nah, kemudian kita cek dengan residual vs weighted values plot. Jadi sebenarnya di sini terdapat 233 kasus potential outlier bivariate. Jadi sekarang kita benar-benar ke depan untuk melihat bagaimana distribusinya. Ini menafsirkan bahwa keseluruhan model
terutama yang ada di bagian residual and influence, bahwa tabel-tabel ini menunjukkan bahwa kita memiliki skor SGT, skor performance, dan fitted. Jadi di sini kita dapat melihat kasus 233 SGT bahwa benar-benar memiliki 10 hal yang diamati dan kinerja model regresi. Fittednya di sini adalah 13,754. Oke. Untuk selanjutnya kita juga bisa melihat data-data yang ada di sini sangat banyak sekali dan dapat kita tafsirkan berdasarkan apa yang kita butuhkan. Kemudian kita akan masuk ke bagian relation and amount of variance. Nah, di sini performanya, SGT-nya, dan lain sebagainya. 233 orang itu merupakan start nomor, merupakan ada pertimbangan dalam memodalkan atau menafsirkan sebagaimana adanya. Jadi sekarang kita bisa mulai melihat beberapa diagnostik lain atau model lainnya yang sebenarnya kita miliki. Jadi di background, di bagian data selection, di sini variabelnya adalah performance dan predictor variabelnya adalah SGT. Dan kemudian kita memiliki ukuran sampel dengan jumlah kasus berjumlah 300 data. Secara default adalah 300 data. Ini datanya teman-teman. SGT, emotional intelligence, positivity, performance, dan lainnya. Kemudian di basic analysis ini bagian yang menarik. Di sini kita dapat perkiraan model regresi. Jadi bagaimana kita menafsirkan ini dengan baik akan melihat bagaimana kita memiliki model linear regresi sederhana dan dua baris dengan kolom informasi yang berbeda. Kita akan interpretasikan baris pertama ini adalah intercept, baris pertama ini. Nah, kita melihat plot di sini. Jadi ada bayangan di sini ada angka 0 dan di sini adalah X. Variabel prediktornya 0 dan di sini adalah Y dan ini adalah perpotongannya. Garis yang paling cocok di sini memotong titik potong atau sumbu Y. Nah, itulah yang menjadi 6 poin dari 939 ini. Kita mendapatkan kesalahan nilai T atau nilai P, yaitu pengujian signifikansi statistik yang ada. Di sini nilai P kurang dari 0,05 yang merupakan tingkat alfa konvensional. Jika kurang dari 0,5 maka kita dapat mengatakan bahwa nilai intercept ini secara statistik dari 0 itu biasanya bukan hal yang dapat dipertahankan. Nah, nilai pada kasus ini merupakan prediksi atau garis yang paling sesuai, dan untuk mengukur perpotongan antara X dan Y maka perlu mengatur kemiringannya, dan inilah interval kepercayaan yang ada, yaitu 95%. Kemudian kita akan menyimpulkan ada 6,068 signifikansi dari 0, yang berarti bahwa kita memiliki kemiringan yang di sini koefisien regresi kemiringannya berbeda secara statistik. Jadi ada kemiringan positif karena nilai ini positif, dan kita melihatnya dengan bukti di sini yang positif di plot, di bagian plot, dan mendapatkan interval yang jumlah 95% dari nilai populasi yang ada. Dan interval ini memberikan gagasan lain bahwa perkiraannya tidak terstandarisasi, berarti tetap dalam perkiraan mentah dari variabel SGT. Oke, selanjutnya kita akan menghitung performance prediction-nya. Di sini estimate interceptornya adalah 6,939 ditambah dengan di bawahnya yaitu 0,682 dikali dengan SGT. Maka 6,939
939 ditambah 0,682 dikalikan dengan 6 SGD. Kita blok, kemudian kita run. Nah, di sini akan menemukan hasil yaitu 11,0.31 SGD. Nah, SGD-nya sebagai pengkalian itu tadi. Jadi sebenarnya dengan menjalankan inilah prediksi skor 11,031, jadi kita pastikan di sebelah sini. Ini adalah yang akan kita prediksikan mendapatkan skor 6 SGD pada sampel yang akan datang, atau katakanlah di masa yang akan datang pelamar memiliki nilai dengan 11,30 sekian tadi. Inilah cara yang sebenarnya menggunakan prediksi untuk memprediksi skor di masa yang akan datang atau asumsi yang akan terjadi. Kemudian mari kita ke basic analyze untuk melihat model fit yang ada. Nah, model fit ini adalah R kuadratnya kita disusun, jadi kita akan menjadi spesifik sampel dan memiliki kuadrat yang disesuaikan. Jadi nilai dengan jumlah parameter dan ukuran sampel yang kita miliki dengan jumlah predikat dan sebagainya kita memiliki dalam model, dan biasanya R kuadrat disesuaikan dan terlihat lebih kecil dari yang sebenarnya. R kuadrat tidak disesuaikan kadang-kadang karena ada yang telah dibuatkan, jadi tidak dilihat dengan jelas. Nah, nilai R kuadrat di sini adalah 17,4 dan 17,1. Variabel prediktor menjelaskan sekitar 17% dari variabel atau varian dalam kinerja yang merupakan variabel hasil dari yang kita analisis. Semakin tinggi nilainya dapat berkisar dari 0 R kuadrat, dari 0 ke 1 semakin tinggi, maka semakin baik kecocokan model yang ada, dan tidak apa-apa bila ada di bawah dan mendapatkan statistik ekvasem derajat kebebasan serta nilai P values metrik R di sini nilai P kurang dari 0,05 yang menandakan bahwa nilai R kuadrat ini berbeda secara signifikan dan atau jauh lebih besar dari 0. Oke, jadi ini nilai R kuadrat yang signifikan. Sekarang nilai P ini adalah nilai model sebenarnya, sama seperti dengan proses regresi di sebelah sini. Jadi ini adalah bahwa model ini 0,71 ini dengan variabel prediktor dengan SGD mengungguli model tanpa variabel prediktor di dalamnya dengan model 0, dengan kata lain seperti model yang kosong. Jadi kita juga memiliki bagian analisis varian alpha di sebelah sini di p-values, dan dapat melanjutkan atau mengabaikan dan benar-benar melihat bahwa ini adalah nilai F yang ada. Oke. Kemudian selanjutnya di performance SGD-nya 0,3 berarti sedang, 0,5 berarti besar, dan 0,1 berarti kecil. Ini adalah nilai absolut positif dan negatif, sehingga ini adalah antara sedang dan besar, menyebutnya medium dengan ukuran efek yang besar. Sehingga di sini kita akan mengkalikan antara 42 kali 2 putaran, maka akan keluar menghasilkan R kuadrat dan mendapatkan poin 71764. Nah, tetapi jika kita tidak memiliki kesalahan pembulatan, Anda dapat membuatkan poin 1,74. Jadi R kuadrat secara harfiah adalah R kuadrat ketika kita memiliki satu prediktor dalam model yang sama. Korelasi metriknya juga akan pasti analysis of variance dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya untuk kategorisasi korelasi objektifnya yaitu titik 1 small, titik 3 medium, dan titik 5 large. Nah, X square dampaknya maka 0,1 small, 0,9 medium, dan 25 adalah large atau besar.
Oke, selanjutnya kita akan ke standard regression coefficient dengan mengecek track drift, performance, SGT, data selection, standardization, true, kita run. Nah, di sini akan terlihat lagi paket fungsi regresi itu hanya memberikan kita keluaran secara singkat yang lebih dari biasanya kita dapatkan. Jadi di sini kita melihat keturunan model intercept bahwa perkiraan adalah kesalahan pembulatan dari interceptnya itu sendiri. Kemudian nilai intercept atau ini sama dengan 0, koefisien regresi terstandar, maka model regresi hanya satu pada vektor dan seperti memiliki koefisien regresi terstandarisasi yang akan menjadi sama dengan koefisien korelasi yang memiliki uji signifikansi yang sama persis dengan yang ada di atas nilai wajar tadi. Sekarang kita akan remove potential outliner, regression performance SGT, data selection, nah di sini data yang berhubungan yaitu adalah data yang dekat dan data yang memiliki hubungan. Nah, tadi kita ID-nya ada 233 ID dan kita akan run. Setelah ini kita akan run. Nah, kelihatan di sini data terakhirnya dari simple linear regression yang ada. Nah, yang semula jadi kesimpulannya sebenarnya secara statistik terdapat nilai korelasi antara beberapa variabel yang kita gunakan, mungkin kita ujikan menggunakan aplikasi app ini. Jadi mungkin sekian dari video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.